adik-adik di rumah apa kabar pagi ini? Kak Ika percaya adik-adik semuanya pasti dalam keadaan sehat adik-adik dan udah siap untuk memuji Tuhan ya. Kanita hari ini apa kabar? Kanita baik dong kak. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Tapi sebelumnya kita berdoa ya adik-adik. Sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi ini, buat ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Yuk nyanyikan pujian ini, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanku senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanku senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanku senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan, menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Karena kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di padang, dan lebih indah dari semuanya. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Semua sehat? Kakak percaya bahwa adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini pastinya kalian semua karena sudah sehat dan baik pasti dalam keadaan yang senang dan juga gembira. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Jadi kita boleh dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik, yaitu tentang Daniel di dalam kitab Daniel pasal 1 dan 2. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Pada waktu itu di tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar. Dia ini adalah Raja Babel. Dia ke Yerusalem lalu mengepung Yehuda. Dan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan menyerahkan Raja Yoyakim, Raja Yehuda ini, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah itu diberikan kepada Nebukadnezar. Untuk apa? Nanti Nebukadnezar akan membawa ke rumah dewanya. Ya ampun, perkakas rumah Tuhan dibawa ke tempat dewa-dewa. Kita lihat selanjutnya ceritanya. Lalu raja memerintahkan kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari beberapa kaum bangsawan. Mereka itu harus orang-orang muda yang baik, yang tidak ada satu celah pun, harus yang berperawakan baik, dan mereka itu harus orang yang penuh kebijaksanaan, dan mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan banyak dan juga mempunyai pengertian tentang ilmu, dan juga mereka adalah orang-orang yang harus pintar, smart dalam bekerja nantinya di dalam istana raja. Dan raja menetapkan memberi mereka makanan dan minuman seperti yang dimakan oleh raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, kemudian mereka harus bekerja kepada raja adik-adik. Nah, di antara mereka itu ada juga orang-orang Yehuda, yakni ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Jadi adik-adik, Daniel dan ketiga orang temannya ini berketetapan tetap makan makanan yang biasa dimakan oleh orang Yehuda, seperti aturan-aturan mengenai apa yang bisa atau boleh atau tidak boleh dimakan, apa yang bisa dimakan. Nah, Daniel dan teman-temannya justru malah meminta sayur-sayuran dan air putih saja untuk dimakan dan diminum, karena mereka mau tetap sehat. Setelah 10 hari selama masa pencobaan adik-adik, ternyata Daniel dan teman-temannya lebih kuat, lebih sehat dibandingkan semua orang muda yang lain yang makan santapan raja. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel dan teman-temannya itu kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu adik-adik.
Kepada mereka berempat, Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan juga hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai macam penglihatan dan juga mimpi. Nah, adik-adik, setelah tiba waktunya, Daniel dan teman-temannya dan semua yang sudah dididik ini untuk menjadi pegawai raja, mereka dibawa untuk menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka itu sekalian itu adik-adik tidak didapati yang setara, yang sama kepintarannya dengan Daniel, Hananya, Misal dan Azaria. Maka mereka ini bekerja kepada raja, dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, raja selalu menanyakan kepada mereka. Dan Daniel dan teman-temannya ini, mereka didapati, adik-adik tahu kepintarannya 10 kali lipat lebih cerdas, lebih pintar dari semua orang-orang berilmu yang ada di seluruh kerajaannya Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, suatu malam Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpinya itu membuat hatinya gelisah. Dia sangat ingin tahu apa sih arti dari mimpinya itu. Aku ingin tahu apa mimpiku. Mimpiku membuat aku gelisah. Mimpiku aneh deh. Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar memanggil semua peramal, dukun, bahkan orang-orang pintar yang ada di kerajaannya. Dan dia berkata, "Aku ingin tahu apa arti dari mimpiku, karena mimpiku aneh. Aku sangat gelisah karenanya." Lalu mereka menjawab, "Ceritakanlah kepada kami ya Raja, supaya kami dapat mengartikan apa mimpi dari Raja." Nah, adik-adik, tiba-tiba Raja Nebukadnezar menjadi marah. "Aku tidak ingat lagi apa mimpiku," katanya. "Jika kamu tidak dapat menceritakan mimpi dan juga artinya, maka aku akan menghukum engkau. Tetapi jika engkau sanggup mengartikan mimpiku, maka aku akan memberikan kamu hadiah yang indah dan juga kehormatan. Nah, beritahulah sekarang apa mimpiku dan artinya." Mereka menjawab lagi bahwa mereka terlebih dahulu harus mendengar mimpi tersebut dari Raja Nebukadnezar. Apa mimpinya itu? Aneh ya adik-adik, Raja Nebukadnezar kan yang bermimpi. Kenapa ketika dia tidak ingat, dia harus marah kepada orang-orang yang ada di tempat itu? Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar yang sudah mulai marah, semakin marah ketika orang-orang itu menanyakan kembali apa mimpi dari raja. Nah, raja berkata kembali lagi juga adik-adik, "Jika kamu sanggup menjelaskan arti mimpiku, pasti kamu juga sanggup memberitahu aku tentang mimpiku itu." Para orang berilmu, ahli-ahli jampi itu, mereka yang telah dipanggil oleh raja itu, mereka menjawab, "Tuanku Raja, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat memberitahu mimpi tuanku." Dan raja semakin marah, dan mungkin ya adik-adik, ada tanduknya sekarang. Dan dia berkata dan memberi perintah, semua para orang cerdik dan pandai yang ada di Babel ini harus dibunuh. Lalu perintah itu diumumkan. Semua orang-orang cerdik, orang-orang pandai termasuk Daniel dan teman-temannya dicari untuk dibunuh. Wah, adik-adik, ngeri ya. Raja kalau sudah memberikan perintah, takut. Tapi adik-adik, ketika tentara raja siap untuk membunuh Daniel, dan dengan hati-hati Daniel dan teman-temannya berkata, "Mengapa Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah seperti itu?" "Karena raja sangat gelisah tentang mimpinya itu," jawab mereka. Terus kata Daniel kepada para tentara itu, "Bolehkah aku menghadap raja?"
bolehkah aku diberikan waktu untuk menerangkan arti mimpi dari raja ini? Nah, permintaan Daniel tersebut adik-adik dikabulkan. Lalu Daniel pulang dan memberitahukan kepada ketiga orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel berkata, "Mari kita berdoa kepada Allah supaya Ia memberikan rahasia ini kepada kita." Jadi mereka semua berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan pada malam itu Allah memberitahukan rahasia kepada Daniel dan teman-temannya dan suatu penglihatan. Daniel memuji Allah, katanya, "Allah itu bijaksana, perkasa, terpujilah Dia untuk selama-lamanya. Dialah yang mengungkapkan rahasia amat dalam." Setelah itu Daniel pergi kepada tentara yang telah ditugaskan untuk membunuhnya. Kata Daniel, "Bawalah aku untuk menghadap raja." Dengan segera Daniel dibawa untuk menghadap Raja Nebukadnezar. Kata tentara tersebut, "Rajaku, hamba telah menemukan seseorang yang dapat memberikan arti mimpi tuanku." Dan ketika Daniel sudah menghadap Raja Nebukadnezar berkata, "Dapatkah engkau memberitahu mimpiku dan juga artinya?" Daniel menjawab, "Tuanku, tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Tetapi ada Allah yang Maha Tahu. Dia telah memberitahukan mimpi tuanku itu kepadaku. Dan inilah mimpi tuanku. Di depan tuanku itu ada sebuah patung. Kepalanya terbuat dari emas murni, dada dan lengannya dari perak, pinggang dan pinggulnya dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sebuah batu besar menimpa patung itu, dan pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu remuk, patah, dan pada saat itu juga seluruh patung tuanku itu roboh. Tetapi batu yang merobohkan patung itu menjadi lebih besar, yaitu sebesar gunung dan memenuhi seluruh bumi. Adik-adik, setelah mimpinya diberitahukan, Daniel memberitahukan artinya. Dan raja, inilah arti dari mimpi raja itu. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat kuat. Tuanlah yang menjadi kepala, yaitu dari emas tadi. Tetapi setelah kerajaan tuanku berakhir, akan muncul kerajaan lain. Kemudian muncullah kerajaan ketiga dan keempat. Setelah kerajaan keempat hancur, Allah akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya. Mimpi itu dapat dipercaya dan keterangan hamba ini tepat. Demikian Daniel menjelaskan mimpi dan juga arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, "Sungguh Daniel, Allahmu itu adalah Allah yang besar dan Allah yang hebat dari antara segala Allah." Daniel lalu diberikan kedudukan yang tinggi dan hadiah yang banyak dan indah-indah oleh Raja Nebukadnezar. Atas permintaan Daniel, teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diberi tugas yang lebih penting di negeri Babel. Daniel tetap tinggal di istana untuk memberi nasihat kepada raja. Adik-adik, dari cerita kita hari ini kita belajar bahwa Daniel dan ketiga teman-temannya ini, mereka adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang mau
belajar, dan mereka rajin belajar adik-adik. Dan juga mereka adalah orang yang selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat. Dan lebih lagi mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, dan kita juga mau belajar kalau Tuhan menyertai, maka juga Tuhan akan memberikan kepada kita kepintaran. Tuhan akan mengangkat setiap orang yang berkenan kepadanya. Kisah Daniel dan teman-temannya adik-adik bukan dongeng loh, tapi kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan akhiri cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu atas kami. Kami percaya bahwa dari Tuhanlah kepintaran kami dan segala kemampuan yang kami miliki untuk dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan kami dapat tenang dan dapat melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Cikuit pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Kita mau tetap simpannya di dalam hati kita dan kita mau lakukan ya adik-adik. Kakak ingatin kepada adik-adik kalau minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu ya, jam 8.30 pagi. Adik-adik jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, dan boleh juga lah adik-adik ajak teman-teman adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu juga ya. Dan kakak selalu ingatin adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan, dan juga selalu berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kita ya adik-adik. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami sekolah minggu pagi ini. Kami berdoa untuk kami semua, baik adik-adik sekolah minggu maupun kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus selalu memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, keluarga kami, teman-teman kami. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa dan negara kami, kota kami tercinta Jakarta. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah selalu dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah Tuhan wabah yang sedang terjadi di bangsa kami ini, Tuhan boleh pulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami. Biarlah selalu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.